Saya jarang ngelihat Pak karyawan yang bisa jadi pembisnis. Ada tips gak Pak mengenai itu? Ya, tanpa ada peristiwa seperti itu, ya Anda jadi pegawai terus. Dan kalau kita bicara spiritualitas, apakah berbagi juga merupakan salah satu hal yang Bapak biasa lakukan Pak? Sebetulnya apa yang saya lakukan itu berbagi. Saya beli rumah, saya kan kasih duit yang punya rumah, saya berbagi sama yang punya rumah. Tapi dalam standar berbagi yang profesional. Jangan berbagi memberikan. Ini tidak profesional. Seperti tadi jualan kutus-kutus, Anda dapat lebih banyak daripada saya. Itu kan juga konsep berbagi. Jadi distributor mendapatkan lebih banyak daripada apa yang Bapak dapatkan. Berbagi. Konsep saya, perbanyak orang kaya untuk memperkecil orang miskin. Wah, saya setuju Pak. Setuju Pak. Guys, dunia ini butuh lebih banyak orang baik daripada orang pinter. Gimana, setuju gak Pak? Iya. Tapi menurut saya untuk mengurangi orang miskin, bikinlah mereka kaya. Dan jangan lupa kalau mereka kaya, mereka juga kontribusi ke kita. Yang bikin orang kaya, kita tambah kaya. Jadi jangan khawatir. Gitu. Orang kan, wah kalau dia kaya nanti saya jadi miskin. Enggak. Jadi di sini saya bilang bahwa apapun yang saya lakukan sebetulnya membantu. Lewat usaha. Lewat usaha. Atau lewat ide misalnya. Gitu. Misalnya saya beli hotel. Hotel itu dalam posisi yang sangat sulit. Karena utang bank dan sebagainya. Kalau nggak saya beli, itu diambil bank, nggak dapat apa-apa. Makanya saya beli dengan harga yang pantas supaya dia bisa recovery. Mungkin tidak dengan hotel dengan yang lain. Karena dia masih punya uang untuk bikin apa usaha yang lain. Saya membantu dia supaya tidak 100% bangkrut kan gitu. Bapak pernah gagal nggak sih Pak? Kalau gagal ya setiap hari ada kegagalan. Tidak semua apa yang kita inginkan terjadi. Tapi bagi saya kegagalan adalah peluang untuk kemajuan. Ya kan. Jadi pernah benar-benar gagal. Iya, ya kalau ya kata gagal itu kan tanda petik. Mau gagal yang mana gitu. Dalam bisnis contoh. Dalam bisnis ya misalnya kita berharap bahwa produk kita akan jalan lebih bagus. Ternyata tidak. Kenapa begitu produk itu tidak bagus? Banyak orang beberapa reseller atau beberapa distributor mengundurkan diri. Karena dia bilang bisnisnya nggak bagus. Datanglah distributor baru, itu yang membuat kita lebih banyak jual gitu. Jadi janganlah melihat kegagalan sebagai suatu hal yang mutlak ya Pak ya? Betul, tidak. Karena kalau Anda tidak pernah gagal, Anda tidak akan pernah sukses. Kalau Anda tidak pernah sekolah ulangan jelek, Anda nggak pernah dapat ulangan bagus. Jadi bagi saya kegagalan adalah jendela keberhasilan. Kegagalan adalah jendela keberhasilan. Jadi kalau nggak pernah gagal, jangan harap Anda sukses. Kayak misalnya pegawai kan, istilahnya nggak gagal, dibayar terus sama perusahaannya. Jadi ya begitu aja. Nanti sampai pensiun ya segitu aja kamu gitu loh. Tapi kalau kamu keluar jadi pengusaha, gagal, jatuh bangun. Nah disitulah Anda belajar dari jatuh bangun dan nanti suatu sekali waktu Anda akan bisa berhasil. Karena Anda sering kali jatuh. Ya kan. Dan Bapak kan sebetulnya memulai bisnis kutus-kutus ini kan di usia yang cukup tua. Senior ya Pak ya? Bilang tua. Ini kan aging society. Ya toh, orang tua sama orang muda jumlahnya hampir sama. Bahkan anak muda pun beberapa yang di usia 20-an gagal, mereka banyak yang melihat bahwa aduh gimana nih bisa nggak mulai bisnis lagi. Ya, Anda ingatkan saya masuk kerja 25. Betul. Bekerja sama orang dan 29 saya jadi manajer. Kalau belum bisa kerja sendiri kenapa nggak kerja sama orang lain sih? Ngapain sih harus selalu jadi startup, jadi industri unicorn, point 4, titik. Anda bisa belajar yang paling mudah itu dengan perusahaan yang baik. Jadilah pegawai yang baik, Anda sudah serap itu ilmunya. Perusahaan yang sudah berumur 1 tahun, Anda cukup 5 tahun sudah dapat ilmunya. Baru Anda berani melakukan pekerjaan sendiri. Tapi Anda langsung bekerja untuk bikin perusahaan, ya minta maaf. Kecuali Anda anaknya pengusaha, Anda bisa belajar sama orang tua. Kalau bukan,
minta maaf, jangan harap. Kalaupun ya Anda sukses, waktunya akan pendek dan akhirnya hancur lagi. Karena kita tidak punya disiplin. Disiplin. Ya, kerja itu yang penting pertama kali disiplin. Kalau kita tidak punya disiplin, apapun yang kita kerjakan tidak akan pernah bagus. Saya jarang ngelihat Pak, karyawan yang bisa jadi pembisnis. Ada tips gak Pak mengenai itu? Ya, Anda harus pacu diri Anda untuk berprestasi dulu di perusahaan itu. Ya seperti saya kan berprestasi, jual banyak dan sebagainya. Kan cuma dapatnya segini. Nah di situ, loh kenapa nggak gue kerjain sendiri gitu. Nah harus ada peristiwa seperti itu. Tanpa ada peristiwa seperti itu, ya Anda jadi pegawai terus. Jadi kalau Anda jadi pegawai tidak sukses, jangan coba-coba malah jadi pengusaha. Ya bakalan tidak sukses juga. Bener nggak? Ya. Kalau jadi pegawai aja duit sudah disiapin, pekerjaan sudah disiapin saja tidak sukses. Apalagi Anda membuat mencari uang sendiri, mencari pekerjaan sendiri, membina pekerjaan itu menjadi besar. Gimana? Jadi anggaplah kerja sama orang sebagai belajar dan cobalah sukses. Dalam pekerjaan. Ya, dalam pekerjaan yang Anda punya. Begitu Anda sukses, loh ini kan perusahaan dapat 100, gue kan cuma dikasih 2 apa dikasih 5. Di situ ada, kenapa gue kerja sendiri? Jadi jangan baca riwayatnya si ini, jadi ini bisa begini, atau mendengarkan hanya inspirator bisa begini. Semua yang terjadi di dalam diri kita itu sudah ada di dalam diri kita. Semua yang terjadi pada diri kita sebetulnya ada di dalam diri kita. Yang diperbaiki itu harus akarnya ya Pak ya? Iya, jadi petanya itu sudah ada Mas. Tinggal kita menemukan titik di mana kita. Peta itu kan ada misalnya ke Denpasar kan bisa lewat laut, bisa lewat udara, gitu. Nah, sekarang kita mau ke Denpasar pakai apa? Itu ada di sini. Pilihannya juga ada. Keberanian kita memilih sesuatu itulah yang akan jadi penting. Nah di luar sana kan banyak pengusaha atau orang-orang yang merasa, aduh nasibnya begitu-begitu aja, nasibnya kayaknya sulit sekali. Betul, ya Pak ya, banyak tantangan. Apakah nasib itu bisa diubah Pak? Bukan nasib, opportunity. Gimana tuh? Jadi tanpa opportunity ya kita kan nggak ada. Nasib kita tergantung kesempatan, opportunity. Kayak saya misalnya. Di Philip perusahaan besar tapi tetap pegawai kan duitnya segitu-segitu aja. Nah opportunity yang terbaik itu waktu saya bikin minyak justru kan. Dan bagaimana taunya itu adalah opportunity yang baik buat orang yang contohnya aduh saya pengen bikin bisnis tetapi saya sudah menunda lama sekali dan saya nggak berani karena saya nggak yakin ini. Karena Anda terlalu percaya dengan pikiran Anda tidak pernah bicara dengan hati Anda. Bicara dengan hati, bukan hanya memakai logika. Pikiran itu 90% salah. Dan itu kalau di dalam dunia kesadaran itu tidak lebih dari 10%. Jadi ada 90% kesadaran diri tidak pernah kita olah. Kita hanya mengandalkan pikiran. Kita analisa. Begitu Anda analisa sesuatu, Anda kan harus potong. Anda ingin menganalisa mangga, Anda harus potong mangganya. Tapi Anda nggak pernah menganalisa mangga sambil memandangi pohonnya, nggak pernah. Nah, begitu kita menganalisa, kita pasti pakai pisau. Jadi ada informasi yang hilang. Akhirnya tidak holistik kita melihat persoalan. Harus melihat secara holistik. Iya. Jadi kita lihat pohon mangga, pohon mangga ini setiap sekian ini buah. Mangganya manis atau tidak. Dia tanahnya bagaimana. Nah, dari situ akhirnya kalau begitu saya akan nanam mangga kan gitu. Beda waktu Anda rasain mangganya enak. Anda ngikutin ini salah. Karena Anda nggak melihat mangga itu tumbuh di mana, bagaimana hidupnya, bagaimana resources yang harus membantu dia. Ya kan? Misalnya Anda punya pohon mangga di atas gunung, mau turun aja setengah mati, biayanya jadi besar. Ya kan? Tapi kalau Anda duduk diam di pohon mangga,
wah ini ketinggian ya. Kalau gitu saya cari yang lebih rendah supaya dekat sama jalan besar, supaya mangga itu bisa segera dijual. Gitu. Jadi hanya cuma motong mangganya enak, ya udah aku menanam mangga di sini gitu misalnya itu. Jadi terkadang kita harus diam ya Pak. Itu dia. Shut up. Tutup dulu. Dengarkan dirimu. Semua penemuan di dunia yang terbesar itu didapat dari diam. Newton menemukan gravitasi. Dia ketiduran di bawah pohon apel dan apelnya jatuh ke muka dia. Einstein menemukan teori relativitas waktu dia duduk di tram diam. Tramnya diam tapi di sebelahnya jalan, dia seakan-akan jalan. Disitulah dia menemukan hukum relativitas. Dan Bapak menemukan kutus-kutus ketika dengan diam tadi. Di mana Pak? Ya merenungi nasib saya yang tidak maju-maju, uang nggak punya, ya, bayar listrik, saya diam di pinggir sungai di rumah depan rumah saya. Saya lihat sungai, kan sungai ini turun terus dia ada di semacam kuala. Nah, sungai yang turun ini sangat deras, terus dimasukin di dalam, akhirnya dia bisa mengeluarkan energi besar ke sana. Dengan cuman sumber yang kecil, tapi karena diulat di tempat seperti kolam, dia akan menimbulkan energi besar. Nah, saya tinggal cari ini, kecil ini apa? Nah, disitulah saya ditambah dengan lumpuh. Nah, dari situlah akhirnya minyak. Gitu. Jadi guys, mungkin ada satu saatnya kita harus bisa menutup kuping kita dari suara-suara yang banyak dari luar dan belajar untuk diam. Ya. Mungkin seperti itu ya Pak? Diam dan listening. Dan mendengarkan. Diam dan mendengarkan. Mungkin sedikit lucu, tapi saya penasaran Pak. Iya. Apakah Bapak udah ngerasa sukses? Saya kalau dibilang sukses ya sukses. Tapi sukses kan bukan tujuan saya. Tujuan saya membuat saya bisa melakukan apapun yang ada di hati saya. Itu. Terus kedua, berguna bagi orang lain. Berguna bagi orang lain. Semakin berguna, semakin senang saya. Gitu. Banyak orang di luar sana kan bilang mau berguna buat orang lain. Tapi apa sih sebetulnya makna berguna bagi orang lain, Pak? Jadi membuat orang lain menjadi lebih sejahtera daripada sebelum itu berguna bagi orang lain. Kalau hanya membagi beras, membagi uang, bukan ya? Bukan. Tapi bisa meningkatkan baik itu pemikiran maupun kesejahteraan lebih baik daripada sebelumnya. Itu baru berguna bagi orang lain. Dan harapan saya hari ini podcast ini bisa membuat Anda atau orang-orang yang menonton bisa menjadi lebih berguna. Dan kalau Anda merasa bahwa ada orang lain yang mungkin akan mendapatkan manfaat dari ini, please share the video. Ya. Pak Bambang, what is next Pak setelah ini? Udah bisa beli kasel. Saya sekarang juga ada di cafe di asik banget, gede banget ya. Dalam arti kata, I feel the real Bali Pak. Dalam arti kata udaranya enak. Ini satu pemandangannya juga. Bisa lihat laut, bisa lihat gunung ya kan. Luar biasa, ya, luar biasa. Jadi the next menurut saya ya lakukan untuk yang lebih baik lagi. Lebih banyak berguna, lebih banyak mengembangkan pemikiran-pemikiran yang sifatnya banyak idealisme yang saya belum 100% belum saya jalankan. Karena saya orang yang sangat terinspirasi oleh tokoh-tokoh besar dunia. Oh, siapa yang Bapak paling terinspirasi dan kenapa Pak? Saya paling terinspirasi sebetulnya kepada kemerdekaan, bukan orang. Kemerdekaan. Jadi orang bisa merdeka berpikir, merdeka melakukan sesuatu, tapi bukan merdeka yang bebas tanpa tanggung, justru merdeka yang bertanggung jawab dan berguna bagi orang lain. Tokoh itu banyak, ya kan. Mungkin tapi selalu orang itu ada kekurangannya. Misalnya Gandhi, ya kan. Oke, dia bisa memerdekakan India, tapi bangsa India tidak cukup cukup sejahtera dan bahkan jumlahnya terlalu banyak. Nah, sekarang harus dengan segala macam untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka, ya kan.
Jadi ada yang misalnya kayak Dedi juga tokoh yang memang dia kan selalu bilang jangan tanya apa yang negara bisa berikan padamu, tapi tanya apa yang kamu bisa berikan kepada negara gitu. Dan itu bisa berjalan, kita tidak harus jadi miskin atau kita hanya menyumbang, enggak. Kita juga bisa menikmati kesejahteraan sesuai dengan apa yang kita berikan kepada seseorang. Bisa, dan memberikan itu bukan berarti memberikan sesuatu, tapi memberikan kesempatan, opportunity supaya orang itu meningkat lebih baik. Kesempatan. Dan saya dengar Bapak juga baru buat satu politeknik ya Pak? Iya. Boleh ceritakan sedikit? Iya, jadi saya tuh punya masalah waktu dulu masuk mahasiswa. Orang tua saya cuman punya pensiun 45.000, sementara uang masuk 125.000. Jadi kalau dia harus bayar 125.000 artinya 3 bulan puasa. Kan nggak mungkin. Jadi uang pensiunnya 45.000 saja Pak iya, saat itu. itu. Dan Bapak bukan anak satu-satunya. Iya, betul. Nah, jadi sangat berat bagi orang tua saya. Jadi, nah sekarang saya coba ingin menjembatani supaya tidak ada lagi seperti saya dulu. Sekarang saya bikin sekolah tanpa uang gedung atau uang muka dan sebagainya, cukup bayar uang kuliah 500.000 satu bulan. 500.000 satu bulan hanya uang kuliah tanpa uang gedung dan lain-lain. Itu murah sekali Pak. Bukan murah lagi, itu sekolah SD di Jakarta lebih mahal. Betul. Ya, nah maksud saya untuk membantu orang, kan tidak semua beruntung. Nah, itu orang-orang seperti saya, mudah-mudahan nanti sekolah di situ jadi kayak saya. Itu di mana Pak lokasinya? Di Salatiga. Di Salatiga. Ya. Dan terakhir, kalau harus mengucapkan dalam satu kata aja Pak, satu kata aja, apa sih sebenarnya kunci sukses Bapak yang bisa membuat Bapak sampai level sekarang? Never give up. Never give up. Selalu punya cita-cita tinggi dan berguna bagi banyak orang. Never give up, selalu punya cita-cita tinggi dan selalu berguna bagi masyarakat. Terima kasih Pak Bambang, very inspiring Pop. Kayaknya udah cukup panjang nih kita ngobrol. Kalau ngobrol lagi nanti bisa sampai tengah malam. But I learn a lot, I really learn a lot. Dari seorang Indonesia, satu-satunya orang Indonesia yang punya kasil di Belanda. Dan juga berbisnis berinvestasi di Belanda. Yeah. Very inspiring, very humble. Yeah. Thank you very much Pak. Oke. Thank you very much dari saya. Sukses. Ubah nasib, Yes, pasti bisa.